Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Herday Cahyani dengan NIM 6422199. Di sini saya akan mereview jurnal studi kasus untuk mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih. Nah, pada bagian pendahuluan, penelitian ini mengidentifikasikan dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap sektor properti di Indonesia. Data yang menunjukkan bahwa permintaan properti komersial mengalami penurunan yang cukup mencolok antara tahun 2017 dan 2020. Dengan tahun 2020 menjadi salah satu periode yang terberat. Nah, faktor-faktor seperti penerapan program pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dan kebijakan bekerja dari rumah WFH menjadi salah satu utama nih dari penurunan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang performa keuangan perusahaan properti sebelum dan selama pandemi COVID-19 menjadi krusial untuk memahami dinamika bisnis properti di Indonesia serta dampak nih terhadap pasar keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan properti berdasarkan daftar yang di Bursa Efek Indonesia serta untuk mengevaluasi dampak menggunakan pendekatan ekonomi value added FAA, FAA, FAA dan marketing value added MFA sebagai metode analisis yang relevan dalam konteks ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya pada bagian isi, makalah ini menjelaskan bahwa penelitian ini tuh penelitian yang mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekonomi value added dan marketing value added. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami nih dampak apa sih yang timbul oleh pandemi terhadap performa keuangan perusahaan properti. Nah, penelitian ini juga menjadi relevan karena pandemi COVID-19 itu memberikan tantangan nih yang signifikan bagi berbagai sektor industri termasuk industri properti. Dengan fokus pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI, penelitian ini tuh memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sih pandemi telah mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan properti di Indonesia. Nah, metode penelitian ini yang digunakan dalam makalah ini adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif. Jadi, populasinya sampel riset ini terdiri dari 80 perusahaan properti yang terdaftar di BEI dengan 40 perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh analisis menggunakan teknik statistika deskriptif dan inferensi untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan mengukur nilai tambah ekonomis FEA dan nilai tambah pasar MEA, seperti itu. Nah, selanjutnya hasil analisisnya itu ternyata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan nih dalam kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 berdasarkan metode FAA dan MFA. Nah, uji hipotetis ini menggunakan Wilk Connexity Ranking Test yang menunjukkan bahwa nih nilai signifikan FAA itu lebih kecil ternyata daripada alpha Theta, yaitu 5%. Menandakan adanya disparansi yang besar nih pada performa keuangan perusahaan properti sebelum dan selama pandemi COVID-19. Meskipun ya nilai FFA-nya itu menurun pada tahun 2019 sebelum pandemi, namun terdapat variasi yang cukup besar dalam performa keuangan perusahaan properti sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya kesimpulan yang tertulis itu adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ya maka penulis ini menarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata ekonomi value added FAI dan market value added FAI ini cenderung negatif sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, dengan penurunan yang signifikan pada nilai FAI itu sebelumnya dan selama wabah COVID-19,
Ya, meskipun demikian terdapat variasi yang cukup besar dalam performa keuangan perusahaan properti sebelum dan selama pandemi COVID-19, ya terutama dalam konteks nilai FFA pada tahun 2018 dan 2020. Meskipun nilai MFA itu menunjukkan penurunan pada tahun 2019 sebelum pandemi, namun ya tidak terdapat perubahan yang signifikan itu dalam performa keuangan pada tahun 2019 dan 2020 sebelum dan selama pandemi COVID-19-nya. Nah, selanjutnya pada pendekatan EFA dan MFA yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam nih tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan properti. Nah, hasil uji coba hipotesis ini kan menunjukkan adanya disparansi ya yang signifikan dalam performa keuangan perusahaan properti sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan nilai signifikan MEFA itu menunjukkan bahwa perbedaannya tuh cukup besar. Nah, jadi demikian kesimpulan dari penelitian ini memberikan informasi yang berharga nih bagi para pemangku kepentingan dalam industri properti untuk memahami perubahan ya dalam kinerja keuangan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Nah, hal ini bisa menjadi landasan ketika mengambil keputusan dalam merancang strategi yang tepat nih untuk menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas ke kelebihan dari penelitian ini. Nah, kelebihan dari penelitian ini itu memberikan kontribusi yang signifikan di dalam konteks pemahaman tentang dampak pandemi COVID-19-nya terhadap industri properti. Dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan industri properti, jadi ya secara konversif. Nah, penelitian ini tuh dapat menjadi acuan yang penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri properti untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah tantangan ekonomi yang dihambatkan akibat pandemi. Nah, jadi kelebihan penelitian ini tuh terletak pada kontribusi nih yang diberikan dalam memperluas pemahaman tentang dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, kelemahan yang ada di studi analisis ini adalah bahwa jurnal ini tuh ukurannya sampel ya yang digunakan dalam penelitian ini terbilang kecil gitu, yaitu sekitar 40 orang gitu properti yang terdaftar perseorang yang properti yang terdaftar di BI gitu. Jadi hal ini tuh bisa mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ini terhadap populasi perusahaan properti secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga tidak mendalami faktor-faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi kinerja keuangan selama pandemi COVID-19, seperti faktor internal, terus internal perusahaan atau faktor eksternal lainnya nih. Hal ini tuh bisa membatasi pemahaman tentang faktor-faktor secara signifikan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan properti seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.